Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir dalam rangka kajian duha. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin dapat informasi untuk mengisi kajian duha ini dengan judul makna mendalam di balik setiap ritual haji. Waktu itu saya masih dalam keadaan sakit, termasuk sekarang. Sekarang ini belum sembuh saya. Ya, setelah pulang dari sini, nginap ke Opnama kemarin itu pulang, sakitnya beda lagi. Ya, sakitnya beda lagi. Saya akhirnya tak obati dewe. Akhirnya ada dokter datang juga, entah inisiatif siapa itu. Akhirnya berkurang. Setelah itu kumat lagi. Bolak balik hampir 1 bulan. Sowan tak aktivitas 11 ini. Sampai kemarin saya ngisi di TV-mu Jatim 1 dalam keadaan sakit ya. Pakai krek saya itu. Saking semangat. Pada hari ini juga sama. Sampai saya ditagih materinya loh, saya belum membuat. Terus pokoknya Sabtu ono lah wis tadi ambil sakit-sakit Sabtu pagi. Nah ini yang terakhir ini tinggal kakinya aja. Nah kakinya ini katanya divonis apa namanya itu asam urat. Hari ini 9,9 atau berapa? Masih 10 ya. Dikasih alupurinol 300-an. 300 mili ya. Nggak makan. Akhirnya saya balik ke obat lama, obat Cina itu waras. Wis tak ndekno, saya ngambil obat dokter mana? Kumat lagi. Tambah ini lagi obat Cina lagi, waras mana? Kira-kira ya apa saya ini? Gak boleh ngambil obat Cina. Saya ini sudah 9 tahun minum obat Cina, enggak apa-apa. Ginjalnya saya enggak, diperiksa juga enggak apa-apa. Nah itu masalahnya. Saya itu sebenarnya ingin menghindari obat itu, tapi kok tidak bisa ya. Nah kemarin itu saya sudah bilang sama dokter siapa itu yang baru itu dalam itu Merdian apa itu. Nah, Pak kalau pakai alupurinol itu harus pakai obat nyeri. Oke, saya minum ya juga tidak mempan. Sakit mas ya. Ya itulah cara saya sehingga saya tetap aktivitas saja setengah-setengah waras nggak apa-apa. Nah, ini yang terakhir ini tinggal abuhnya ini belum selesai. Saya biarkan aja pokoknya kak loro bisa. Mungkin ya secara ini. Bapak Ibu yang kami hormati, judul ini maknanya adalah dalam ritual manasik haji itu mengandung filosofi yang mendalam dari keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita ambil pelajarannya agar kita termotivasi untuk meningkatkan keimanan kita. Ini kira-kira maksud judul itu begitu. Nah saya kemarin kok tenang-tenang aja, oh berarti kita ngomong haji ya. Setelah ngomong haji, kemudian kita ambil kenapa Nabi Ibrahim itu kok mampu melaksanakan perintah yang teramat berat. Nah itu yang kita pelajari. Kemudian kita transfer ke dalam amalan-amalan kita. Insya Allah sama nanti. Itu yang penting. Jadi ibadah haji itu memang banyak mengandung filosofi dari perjalanannya, ketaatannya, keluarga Nabi Ibrahim. Bukan Ibrahim saja, keluarga Nabi Ibrahim. Karena menyangkut Ibrahim, anaknya dan istrinya. Semua berkorban untuk Allah.
Kalau dikasih pertanyaan, kalau mereka berkorban seperti itu, kalau kita berkorban apa untuk Allah? Kan gitu. Kadang-kadang kita itu disuruh korban kambing aja yang nggak berani. Padahal kita mampu. Nah itu bisa kita ukur itu. Ya. Nah, karena saya tenang-tenang saja, itu karena apa? Karena sebenarnya saya itu punya sertifikat pembimbing haji profesional yang saya ikuti tahun 2024 kemarin, bayarin 6 juta. Sertifikat gini tuh bayarin 6 juta. Ya, kemarin itu sebenarnya saya mau usaha untuk saya jadikan di Muhammadiyah itu sebagai aum gitu ya, supaya ada pemasukan. Dia sendiri kan nggak ada pemasukan kecuali dari rumah sakit. Rumah sakitnya jadi ini masalah, juga repot. Kalau kita bandingkan PDM yang lain dengan PDM kita itu paling melarat di Mojokerto kota. Nggak punya usaha. Tempat-tempat lain itu usahanya luar biasa. Kita nggak punya. Sejak dulu kita dihadapkan dengan masalah, kayak bauyan barang-barang tahun. Sehingga aktivitasnya nggak ada. Maka saya kepingin ke depan ini nanti di samping mengatasi masalah juga membuat terobosan-terobosan baru. Kita di rumah sakit aja belum selesai, masalah tanah belum selesai. Tanah yang atas nama Pak Hatta belum selesai. Tuh sekarang kemarin ada lampu hijau, sekarang lampu merah lagi. Akhirnya mungkin nanti akan melewati jalur hukum, disomasi itu nanti. Ya jadi banyak masalah. Oke, jadi saya terkait dengan ibadah haji itu tidak betul-betul risau karena saya sudah mempelajari ini selama 1 minggu full dari jam 7 sampai jam 9, jam 10 malam setiap hari. Terus dapat itu. Ya. Jadi itu disebutkan telah mengikuti pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji tanggal 15 sampai 21 November 2024 yang dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Kepada yang bersangkutan diberikan sertifikat pembimbing manasik haji profesional. Mau aku ngisi kaji ya apa-apa, saya sudah sah, saya sudah punya alatnya gitu. Nah ini aja kok materinya begitu. Wis gak apa-apa, saya enak tambah. Pas loro-loro aku loro nyiapno materi stres saya. Sehingga alhamdulillah banyak menolong juga. Baik, Bapak Ibu. Kita pelajari dulu manasik haji. Lalu kita ambil substansinya apa? Yang dilakukan dalam perjalanan ibadah haji itu 1, umroh. Yang kedua, haji. Yang ketiga, ziarah. Ini kita. Umroh dan haji ini memang gandengannya ya. Ziarah itu mau Mekah ya enggak apa-apa. Waktunya berapa? 40 hari biasanya nggih. Sajane waktunya cuma 5 hari. Tanggal 9, 10, 11, 12. Nah, kebangan tambah mana situ 13 boleh. Kalau 13 hari, kalau 5 hari berarti menggunakan namanya nafar sani. Kalau hari tadi nafar ula. Ini tidak sih dilakukan. Kok 40 dino sore antri, pesawatnya gantian. Nah, yang berangkat dulu tidak langsung ke Mekah, langsung ke Madinah kan begitu aja. Itu ngatur jadwalnya begitu. Nah, dalam perjalanan haji itu ada 2, ada gelombang 1, ada gelombang 2. Gelombang 1 dari embarkasi Surabaya, Surabaya Juanda kono, ke Jeddah. Jeddah itu lapangan terbang di sana juga ya. Lalu dari sana, dari Jeddah ke Madinah. Nah, Mekah Madinah itu jaraknya kurang lebih 500 kilo. Pas sekarang ini pesawat langsung ke sana atau naik bis, Allah kan sudah lama saya nggak mengikuti. Ya, kalau naik
Katanya ada keretanya juga sih. Nah, setelah di Madinah sana itu kurang lebih 8 hari karena di sana ada semacam kewajiban melakukan 40 rakaat. 40 rakaat sih. Apa jenenge? Arba'in ya, 40 waktu sholat. Karena waktu sholat sehari itu 5, maka nek 40 berarti 8 dina. Nah, setelah dari Madinah lalu ke Mekah lagi, ke Mekah. Ya, setelah dari Mekah, di Mekah di sana menunggu waktu tanggal 9 Zulhijjah. Lalu berangkat ke Arafah. Sebenarnya ke Mina dulu karena dianggap terlalu macet, akhirnya oleh pemerintah di sana dihapus, dilangsungkan ke Arafah. Nah, Arafah di sana berangkatnya tanggal 8 malam sudah berangkat di sana. Ya. Lalu di Arafah itu apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah wukuf. Wukuf itu mandek kan. Wukuf di Arafah itu merupakan syarat sahnya haji. Nah, orang pergi haji tidak masuk ke Arafah, tidak mengikuti wukuf, maka hajinya tidak sah. Makanya walaupun sakit dibawa ke sana sama ambulan supaya masuk ke wilayah Arafah. Nah, di sana mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, berzikir, terserah macam-macam. Itu waktunya setelah zuhur sampai maghrib. Wukuf di sana. Saya dulu itu tahun 2000. Saya ke sana memang 2 kali ya. Pertama 1996, yang kedua tahun 2000, kebetulan bareng Pak Masud Yunus. Pak Masud Yunus itu orangnya kuat sekali. Yang namanya wukuf itu lapangan terbuka, panas kok ini, gak pakai baju, sampai gegernya itu kewilap ireng gitu. Kuat Pak Yunus itu bareng saya. Nah, setelah dari Arafah maghrib, lalu berangkat ke Musdalifah. Ya, Musdalifah itu di sana mabit. Mabit itu apa sih? Mabit itu nginep. Berapa lama? Terserah, pokoknya nginep sebentar atau lama, pokoknya nginep. Artinya harus melewati Musdalifah. Nah, ada apa di Musdalifah sana? Salah satunya adalah mencari kerikil. Kerikil perang juta kan entek. Honda, ndak habis karena apa disoi mana Mbak? Pemerintah Saudi. Nanti ndak pernah habis. Entek disoi mana? Begitu ya. Nah, mencari kerikil berapa? Rong iji, tolong iji gitu. Kerikilnya itu ternyata tergantung. Kalau kita itu nanti setelah dari Musdalifah itu lalu pergi ke Mina. Kalau pergi ke Mina itu mabit juga. Mabit di sana tergantung, kalau kita misalnya menggunakan nafar ula berarti nginep rong dino. Ada nafar sani nginep 3 dino. Nah, tergantung kalau kita menggunakan nafar ula, biasanya orang Indonesia nafar ula selalu agak gilang mulai. Itu yang dibutuhkan kerikilnya berapa? 49. Kalau nafar sani 70. Karena pertama yang dilempar itu nanti setelah dari Musdalifah ke Mina itu melempar jumroh, namanya melempar jumroh. Nah, tapi sekarang kita kembali dulu ke Musdalifah. Musdalifah sekarang ini ada hukum baru namanya murur. Murur itu apa? Murur itu lewat tok, gadek mabit. Karena sekarang ini sudah di namanya kerikil wis dikantongi, dikarek kayak ngono. Jadi enak sekarang. Kenapa kok pakai murur? Hukum murur. Hukum murur itu bagi orang-orang yang berhalangan, orang tua, orang sakit, petugas yang mengawasi itu boleh melakukan murur. Kenapa murur? Ada hukum murur karena
Di Musdalifah itu sekarang dibangun yang kamar mandi dan toilet itu luar biasa banyaknya. Nah, karena luar biasa banyaknya sehingga ruang Musdalifah menjadi sedikit, kepotong itu tadi. Sedangkan jumlah jamaah terus bertambah. Sehingga kemarin diperkirakan satu orang itu bisa menempati hanya 39 cm persegi. Maka muncullah hukum murur, wis pokok lipat cekak bebek. Karena tahun 2024 itu 2024 atau 23 ya lupa. Jamaah Indonesia ada 20.000 jam 2 siang masih berada di Musdalifah. Kasus itu. Muncullah hukum itu. Ya, akhirnya yang memang orang itu sakit tidak ada masalah, langsung aja. Nah, setelah itu pergi ke Mina. Yang dilempar itu namanya Jumroh Aqobah. Jadi Jumroh itu ada 3, Ula, Wusto, dan Aqobah. Aqobah itu yang paling aduh. Itu dilempar dulu 7 kerikil. Setelah itu boleh tawaf lagi ke Mekah. Setelah itu buka pakaian ihram. Lalu mabit pada malam harinya, lalu paginya lempar lagi 3 jumroh. 7, 7, 7. Berarti 21 ditambah 7 tadi. Yang pertama tadi 7 berarti 28. Mabit lagi, besoknya lempar lagi 7, 7, 7 berarti 21. Berarti jumlahnya 42 ditambah 7 berarti 49. Itu kalau orang yang lafal ula. Oke, mantap. Nah, ini juga perjalanan gitu. Keliru. Terus asal dari Mina lalu ke Mekah. Nah, ini biasanya setelah melakukan tawaf rangkaiannya ibadah haji itu nanti mau pulang namanya ada tawaf wada, tawaf pamitan. Nah, karena gelombang pertama yang pertama dia menuju Madinah, maka dari Mekah ini nanti pulangnya tidak ke Madinah, langsung pulang ke tanah air, ya, lewat bandara Jeddah. Gelombang 1. Nah, gelombang 2 dibalik aja, karena gelombang 2 ini sudah mendekati hari ibadah haji, maka tidak langsung ke Madinah, langsung dari Arafah ke Jeddah. Nah, ini sebenarnya ini keliru. Ke Jeddah, setelah itu ke Mekah. Ya. Dari Jeddah ke Mekah, ke penginapan, sambil menunggu waktu yang ditentukan. Tanggal 8 berangkat, tapi wukufnya tanggal 9. Pergi ke Arafah itu, sambil membaca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panjenengan yang kesana itu sarana mulai sing eling ibadah tok. Sakmono kowe iki ibadah kabeh, pirang-pirang juta. Nah, setelah dari Arafah wukuf, terus ke Musdalifah sama dengan yang ada atas tadi, lalu ke Mina, ke Mekah lagi, lalu ke Madinah. Kalau gelombang 1 berarti langsung ke tanah air, tapi kalau yang gelombang 2 langsung ke Madinah dulu melakukan 40 waktu tadi. Lalu pulang ke tanah air, selesai. Itu perjalanannya. Jadi kira-kira apa sih dilakukan ya sing itu? Ya. Lalu umroh, sekarang yang bicara masalah umroh itu isinya antara tawaf dan sa'i. Ada haji isinya ya Musdalifah, lempar jumroh, macam-macam itu. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tempatnya pinggiretan setengah kidul.
Di situ ada garisnya, nanti ada garis di situ. Kita berangkat nanti Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, mubeng. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu selesai. Lalu dijatuhkan dengan sa'i. Nah, lihat. Dengan menggunakan pakaian ihram karena baru datang. Dimulai dari Hajar Aswad dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, lalu berjalan berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Setelah selesai umroh lalu melakukan sa'i, berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali juga. Dimulai dari Bukit Sofa dan 7 kalinya kita berada di Bukit Marwah. Lalu kita tahallul, maka saat itu kita bisa melepas pakaian ihram. Ini yang dilakoni. Umroh itu ya itu isine. Isine adalah tawaf dan sa'i. Kita lihat filosofi sa'i. Filosofi sa'inya itu begini. Ketika istri Ibrahim ini ditinggal di padang pasir, itu hanya ditemani Ismail yang masih kecil. Istrinya ini mundar mandir ditinggal oleh Ibrahim. Ibrahim itu mari ngejak bojone mbek anaknya melangku sampai ke padang pasir, mau ditinggal, kan oleh belas. Wong wedok ditinggal koyo ngono. Ya bengok-bengok sing wedok. Hai Ibrahim, mengapa kamu pergi? Gak noleh belas. Baru terakhir dia berhenti, Ibrahim berhenti karena istrinya ini ngomong, apakah ini perintah Allah? Baru Ibrahim berhenti menoleh. Betul ini perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, maka Allah tidak akan mensia-siakan saya. Luar biasa. Lalu dia juga berharap ada orang lewat. Ada orang lewat. Sehingga dia mondar-mandir naik ke Bukit Sofa dan Marwah. Barangkali ada orang yang lewat di situ. Ternyata nggak ada orang yang lewat. Lalu ketegaran istrinya Ibrahim. Berkorban istrinya Ibrahim itu. Maka menjadilah manasik sa'i. Itu sejarahnya begitu. Nah sekarang haji. Sebenarnya ibadah haji itu hanya sekitar 5 hari. Pertama tanggal 9 pergi ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Setelah maghrib meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk mencari kerikil sebanyak 49 kalau melakukan nafar ulang, atau 70 kerikil kalau melakukan nafar sani. Nafar ulang itu pokoknya nginep Mina rong dino. Nafar sani nginep 3 dino pun ngoten mawon. Wong Indonesia rata-rata mesti rong dino. Nafar ula adalah menginap atau mabit di Mina selama 2 hari. Kalau nafar sani mabit di Mina selama 3 hari. Setelah memperoleh kerikil lalu menuju Mina. Di Mina lalu melempar jumroh yang namanya jumroh banyak 7 kerikil. Setelah itu pergi ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah lalu sa'i tahallul awal. Tahallul awal itu methok rambut iki. Wong salat itu termasuk salami. Assalamualaikum. Ana ibadah sa'i itu tahallul methok rambut. Berikutnya mabit lagi di Mina dan keesokan harinya melempar jumroh ula, wusta dan aqobah masing-masing sebanyak 7 kerikil. Berarti kalau 3 jumroh maka jumlahnya sebanyak 21 kerikil. Besoknya dilakukan lagi serupa dengan kemarin melempar sebanyak 21 kerikil. Kalau melakukan nafar ula maka lemparan itu tadi sudah mencukupi 21 kerikil 2 kali, berarti 42 kerikil. Lalu ditambah jumlah lemparan pertama 7 kerikil, maka bagi yang mengendaki nafar ula, kerikil yang digunakan sebanyak 49 kerikil.
Jikalau menghendaki nafar sani, maka mabit di Mina ditambah semalam lagi dan melempar 3 jumroh lagi sebanyak 21 kerikil. Maka bagi yang melakukan nafar sani dibutuhkan kerikil 49 ditambah dengan 21 kerikil lagi sehingga jumlahnya menjadi 70 kerikil. Jelas ya? Filosofi lempar jumroh. Konon filosofi melempar jumroh itu adalah ketika Ibrahim berniat melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih putra yang disayanginya, lalu tekad Ibrahim tersebut dihalang-halangi oleh iblis agar membatalkan niatnya tersebut. Ya, iblis itu bukan seneng nek wong taat itu seneng. Ya apa isane wong itu menjadi durhaka kepada Allah. Dihalang-halangi. Lah apa anak soleh kok belah itu? Kira-kira ngoten. Jangan dilakukan. Karena Ibrahim itu tekadnya luar biasa, imannya kuat. Sebenarnya rahasianya itu ada 3. Nanti saya sampaikan. Itu yang substansi materi pada hari ini sebenarnya. Maka saat itulah Nabi Ibrahim melempar iblis dengan kerikil-kerikil tersebut. Maka dijadikanlah manasik haji. Sehingga Ibrahim bisa melaksanakan perintah Allah tersebut, walaupun pada akhirnya Ismail yang akan disembelih tadi diganti Allah dengan sembelihan yang besar. Jadi sebenarnya hakikatnya kenapa sih Nabi Ibrahim kok disuruh menyembelih Ismail? Itu adalah sebuah ujian. Apa buktinya ujian? Nah, ketika Ismail mau disembelih, mau digorok, turun ayat untuk diberhentikan, diganti dengan seekor domba yang besar. Karena apa? Siapa tidak sayang sama anak yang soleh? Mesti sayang. Lah kecintaannya kepada anaknya bagaimana dibandingkan dengan kecintaannya kepada Allah? Itu rahasianya sebenarnya. Nah itu kalau dianalisis dengan ayat ada ya nanti. Ya, jangan saya lihat. Jadi kalau panjenengan kepingin menikmat dalam beriman itu sebenarnya 3 syaratnya. Mencintai Allah lebih dari segala-galanya. Ya, lebih baik dibakar dengan api daripada kafir setelah mendapat petunjuk dari Allah. Dan sayang yang 3 itu. Intinya di situ. Lah Ibrahim itu ada di situ. Maka menjadilah syariat yang untuk menyembelih binatang kurban. Nah, itu adalah filosofinya seperti itu. Maka dalam peristiwa manasik haji adalah memberi gambaran betapa seorang hamba bernama Ibrahim beserta keluarganya, baik anaknya maupun istrinya, telah menunjukkan kepada kita betapa hebatnya keluarga tersebut yang mampu melaksanakan perintah Allah yang teramat berat. Ya, Ibrahim rela berkorban anak yang paling disayanginya, disembelih. Ismail rela berkorban apa? Nyawanya. Istrinya rela ditinggal di padang pasir yang sangat tandus. Jadi seluruh keluarga ini diabadikan oleh Allah sebagai ibro, sebagai contoh keimanan yang seperti itu yang diharapkan itu. Lalu kita sudah berkorban apa? Ini tolong ukur. Ya, kalau ukur kita coba. Pelajaran dapat diambil dari peristiwa itu. Untuk menyelidiki apa rahasianya keluarga Ibrahim tersebut mampu melaksanakan perintah Allah yang teramat berat. Apa rahasianya? 1, memang imannya itu kuat. Kekuatan imannya itu bagaikan batu karang di lautan. Batu karang di lautan malah kena ombak yang kaya opo ae, pancet, tidak bergeming. Nomor 2, cintanya kepada Allah melebihi segalanya. Nomor 3, level imannya berada pada level ainul yakin. Ya ini rahasianya.
Ainul yakin itu keimanan kepada Allah bukan teori, tapi melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau panjenengan saya beritahu bahwa Allah itu Maha Kuasa menciptakan alam semesta ini, paling panjenengan saya beri teori nek ono barang ini berarti ono sing gawe lah ngono ya. Itu teori namanya. Panjenengan belum bisa membuktikan secara mata, dengan mata. Lah ainul yakin itu melihat kekuasaan Allah dengan mata kepala sendiri. Bukan jari ini. Maka perbedaan antara iman ilmu yakin dengan ainul yakin beda. Lebih kuat ainul yakin. Maka tidak heran Ibrahim melaksanakan perintah begitu berat dilaksanakan. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Soalnya surat Taubat, surat 9 surat Taubat. Biasanya mulai ada bismillah, tapi a'udzubillah. Nah, ini nyeritakno perang-perang tok aja sing kuwatane. Qul dawuh sira Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh mengatakan kepada orang yang beriman, orang muslim, termasuk disuruh mengatakan kepada kita. Mengatakan apa? In kana abaukum. Ing yen to ana abaukum bapak-bapakmu. Wa abnaukum lan anak-anakmu. Wa ikhwanukum lan kanca-kancamu. Wa azwajukum lan bojo-bojomu. Wa ashiratukum lan kaum keluargamu. Wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kamu kumpulkan. Wa tijaratun taksawna kasadaha dan perniagaan sing sira wedeni kerugiannya. Wa masakinu lan panggonan tempat tinggal tardaunaha sing mbok senengi. Ini dirinci oleh Allah. Nek bapakmu, jika bapakmu, anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu atau suami-suamimu dan kaum keluargamu dan harta yang kamu kumpulkan dan perniagaan yang kamu takuti kerugiannya dan rumah tinggal yang kamu cintai, ini senengane wong kabeh. Omah apik, harta dikumpulkan, perniagaan sing gak rugi, seneng kabeh. Bapak ya anak macam-macam bojone seneng kabeh. Kecintaan dunia. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi adalah semua itu lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul dan jihad di jalannya. Fatarabbasu maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri sampai Allah datangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ini gambaran bahwa kecintaan kita itu sebenarnya tidak boleh melebihi daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Ya, seperti itu. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan begini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah apa dampaknya? Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi bukti kita cinta kepada Allah kalau kita mengikuti Rasul. Nah, dicintai oleh Allah itu namanya pangkatnya wali, kekasih Allah. Tidak mudah itu. Maka orang nyebut wali kok jadi gak sholat itu gak benar ya jani. Wali itu orang takwa, orang yang mentaati Rasulullah. Taati Rasulullah sama dengan taat Allah kan gitu. Nah, itu kalau kita bilang cinta mencintai, kita akan dapat pangkat wali
dan akan diampuni dosa-dosa kita. Maka di Muhammadiyah itu biasanya selalu apa? Selalu agak beda dengan yang lain karena menggunakan prinsip ini. Prinsip dalam Muhammadiyah itu melaksanakan ibadah itu harus berdasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau tidak sahih tidak dilakukan, selesai. Tidak mau membuat agama-agama yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Itu dalam rangka itu sebenarnya. Ya. Nah, kembali pada gini tadi, bahwa inilah salah satu Ibrahim membuktikan bahwa dirinya lebih mencintai Allah daripada keluarganya. Dan itu dibenarkan oleh Quran surat 9 ayat 24. Itu satu. Kedua, imannya levelnya ainul yakin. Bunyinya gini, ada dalam Quran surat 2 ayat 259. Au kallazi marra ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala urusiha. Atau seperti orang yang berjalan di sebuah negeri, yang negeri itu roboh, temboknya menutupi gentengnya, rata dengan tanah. Ada orang berjalan di suatu negeri, yang negeri itu hancur, tembok-temboknya menutupi gentengnya. Lalu orang itu ngomong, "Hola anna yuhyiha ba'da mautiha." Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah mati itu? Karena ucapannya itu, lalu fa'amatahullahu mi'ata amin, lalu orang itu dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Suma ba'asahu, kemudian Allah membangkitkannya. Setelah dimatikan 100 tahun, lalu dibangkitkan lagi. Setelah dibangkitkan, Allah berkata, "Qala kam labista." Allah berkata, kam itu berapa? Berapa lama labista kamu tinggal? Dia nggak sadar. Qala labistu yauman au ba'da yaum. Aku tinggal sehari atau setengah hari. Lu dimatikan 100 tahun lho, rasanya kayak urip iku tertinggal situ cuma sedino atau setengah dino. Gak kerasa. Nah, ini kita juga akan melihat kekuasaan Allah di situ. Qala bal, Allah berkata, tidak. Labista kamu tinggal mi'ata amin 100 tahun. Fandur ila to'amika, perhatikanlah makananmu. Wasarobika dan minumanmu. Lam yatasannah, tidak berubah. 100 tahun panganannya minumannya tidak berubah. 100 tahun. Awak dhewe kadang sore mampu. 100 tahun foto banyu gak nguap blas. Foto grup. Sehingga akan memperkuat keyakinannya bahwa dia di situ cuma sehari atau setengah hari. Ini baru. Tapi pada kenyataannya Allah mengatakan 100 tahun. Wandur ila khimarika. Nah, tadi dia bawa khimar. Perhatikan jaranmu. Khimar itu kan jaran sing cilik lorek nih nggih. Didelok khimar didelok. Dadakno wis dadi balung. Dadi balung garing ngelumpuk ngelumbruk. Lah ini cocok nek 100 tahun. Makanannya memang enggak cocok. Bertentangan ini. Berkecamuk dia. Walina ja'alaka ayatan linas, supaya kami jadikan kamu itu tanda-tanda kekuasaan untuk manusia. Wandur ilal idomi kaifan nunsizuha, dan perhatikanlah tulang belulang tadi bagaimana kami menyusunnya. Suma naksuha lahma, kemudian kami bungkus dengan daging. Itu dilihat oleh orang itu tadi.
Allah menyusun balung-balung tadi terus dibungkus dengan daging sampai urip maneh. Dilihat oleh orang itu. Jadi bukan katanya, tapi melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah Maha Kuasa. Falamma tabayyana, maka tatkala tabayyana jelas lahu baginya, qala a'lamu, aku ngerti annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lho niki berarti wong iki mau termasuk imane levelnya ainul yakin. Beda ndak dengan ilmu yakin? Kalau kita rata-rata mesti ilmu yakin rata-rata. Mau sing ainul yakin buka. Sebenarnya ilmu yakin itu bisa ndak kita itu menyamai orang ini tadi? Kira-kira bisa ndak ya? Angel jawab. Gini kalau jawab. Saya memberi pertanyaan mesti saya punya jawabnya. Sekarang itu tadi orang ya, bukan Ibrahim. Sekarang Ibrahim. Wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Dan ingatlah lan iling otat kala-kala ngucap sapa Ibrahim Robbi do pangeran kula arini mugi panjenengan nduduhaken ten kula kaifa tuhyil mauta, kados pundi panjenengan nguripaken tiyang mati. Ibrahim lho ngomong kepengin duduhno wong urip wong mati duripne piye apa? Nabi lho. Apalagi kita ini. Oh nabi pilihane Allah ditakon ngono, apa maneh awake dhewe. Ternyata ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu ketika Ibrahim itu berdakwah kepada Raja Namrud, dia bilang Tuhan adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Sampai Namrud siapa? Masih aku yo iso. Kondine narapidana, tak petanane mesti mati. Tak jarno mesti urip. Mempengaruhi jiwanya Ibrahim. Ditanyakan kepada Allah. Terus pun ya Allah panjenengan nguripaken tiyang mati niku. Qala awalam tu'min. Allah berfirman, apa kamu enggak percaya Ibrahim? Qala ngucap Ibrahim, bala mboten ngonten ya Allah, kula percados walakin ananging litatmaina qalbi supados ati kula niki tenang. Dijawab karo Raja Namrud gak tenang atine gundah. Ya bener omongnya Raja Namrud itu. Ya. Akhirnya apa? Allah mengatakan qala faqut arba'atan minat tawil. Maka ambillah 4 burung. Ya. Fasurhuna mongko juren. 4 burung tadi disuruh disuruh menghancurkan oleh Ibrahim. Suma ja'al ala kulli jabalin min huna juz'a, banjur dadekno manuk sing ajur wau di ujug-ujug gunung. Amane gununge kene wae kira-kira ku ape dikek titik. Suma ta'una. Tadi burung yang dihancurkan diletakkan di tiap-tiap gunung tadi disuruh memanggil. Yakti nakasa ya niscaya burung-burung itu akan datang kepada kamu dengan bersegera dalam keadaan hidup. Wa'lam ketahuilah annallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini bukti bahwa Ibrahim adalah levelnya ainul yakin. Maka tidak heran Ibrahim diperintahkan seperti itu. Nggih. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul untuk menghukumi di antara mereka, ucapannya apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Coba kita ukur keimanan kita sekarang. Kalau kita diperintahkan oleh Allah, apakah kita sami'na wa ata'na? Koreksi.
Maka dengan pelajaran manasik haji itu kita termotivasi untuk bagaimana Ibrahim kok mampu melaksanakan perintah itu karena dia memiliki itu. Ya, cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Level imannya level ainul yakin. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa seperti Ibrahim pada level ainul yakin? Ini penting. Sakit apa mboten kira-kira? Halo? Sing iso oleh jajan iki. Ajane sakit. Tapi derajatnya tidak sama, nggih. Masalahnya tidak sama. Sekarang saya ceritain. Di dunia sebenarnya banyak tanda-tanda kekuasaan Allah kalau kita mau memperhatikan. Ada namanya teknologi cloning. Teknologi cloning itu menggandakan makhluk, bukan menggandakan keras. Istilahnya fotokopi, bukan fotokopi kertas. Kalau kita fotokopi kertas, kita di situ tulisannya A, B, C, D, kita copy keluar A, B, C, D, sama. Fotokopi dengan hasilnya sama. Tapi ini yang dikopi bukan kertas tapi makhluk. Makhluk yang sudah mati ataupun makhluk yang masih hidup. Nah, prosesnya makhluk yang sudah mati tadi atau masih hidup diambil sel tubuhnya. Jadi makhluk yang sudah mati itu ada sel tubuh yang tidak bisa hilang, yang disebut DNA itu ya. Itu disenyawakan dengan sel telur. Nah, setelah disenyawakan dengan sel telur itu lalu menjadi pembuahan. Berarti pembuahan itu bukan dari sperma saja. Maka jangan heran ibunya Nabi Isa itu dituduh zina karena tidak punya suami. Kan suami kok bisa ngeteng. Karena orientasi kita sperma. Lah kalau orientasi kita selain sperma, dari sel tubuh aja bisa. Jadi pembuahan, jadi hamil. Itu ditransfer ke dalam vagina, lalu di situ terjadi pembuahan sampai pada akhirnya melahirkan. Lah melahirkannya ini wujudnya sama dan sebangun dengan makhluk yang diambil sel tubuhnya tadi. Maka disebut klon. Klon itu adalah fotokopi. Sama. Nah di Amerika itu terjadi begitu, orang punya anjing bagus, mati, kepingin dia hidup kembali. Menggunakan tenaga teknologi cloning. Biayanya luar biasa banyaknya. Lahirnya sama dengan anjing yang mati tadi, sama persis. Nah ini membuktikan bahwa secara ilmiah makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali. Dan itu sudah banyak dilakukan di dunia ini. Yang di cloning itu dari makhluk-makhluk hewan. Lah bagaimana dengan manusia? Secara teoritis bisa. Tetapi para ulama melarang. Karena nanti terjadi manusia cloning, bagaimana hal warisnya? Siapa bapaknya? Jadi masalah. Jadi pembuahan itu tidak dari sperma saja, dari sel tubuh bisa. Bahkan kadang opo-opo lo bisa. Contohnya apa? Kambing kacangan ini. Kambing kacangan ini kadek bojo. Peper nang ngene wetan opo pun dadi meteng. Aneh. Nah ini sebenarnya bisa kita seperti itu. Itu gambaran mawon bahwa kita sebenarnya bisa melakukan itu. Kalau kita sudah meyakini itu, maka derajat kita sebenarnya lebih meningkat. Berarti kita yakin nanti kalau Allah sudah mematikan kita, lalu akan dihidupkan kembali sangat mungkin. Karena dalam ilmunya itu, ketika terjadi hari kiamat, makhluk-makhluk dihidupkan kembali. Di saat itu ada trompet dan juga ada hujan. Nek hujan itu memang mengandung sel telur, lalu sel telurnya dilewer nang ngene kuburan, terjadi peristiwa cloning.
muncul teng pecudul urip maneh. Apakah seperti itu? Allahu alam. Cuma secara teoritis bahwa makhluk yang sudah mati bisa hidup kembali, kan begitu. Oke. Yun, lanjut. Ini siji maneh iki. Sebenarnya panjang sebenarnya. Jadi begini. Jadi kalau kita meningkatkan keimanan kita itu menjadi penting karena satu, dengan iman itu syarat kita masuk surga. Dengan iman itu kita akan tercegah dari perbuatan maksiat. Nah, iman yang hebat itu kayak apa? Kalau kita memiliki iman yang hebat itu kalau kita memiliki wasilah. Wasilah itu penghubung. Kalau saya dari rumah tadi ke sini, saya membawa kendaraan. Maka kendaraan itu adalah wasilah saya untuk sampai ke sini. Kita menyimpang sedikit. Rasulullah, Anda mungkin sering mendengar Isra Mi'raj ya. Sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang tertinggi, harus menembus 7 langit. Satu langit saja dengan kecepatan cahaya itu membutuhkan jutaan tahun. Padahal dia harus menempuh 7 langit. Dalam sejarah dikerjakan cuma tidak sampai semalam. Gak masuk akal. Karena apa? Karena Rasulullah memiliki wasilah. Nah, wasilah itu apa? Wasilah itu tadi penghubung. Wasilah itu bukan manusia, bukan apa, tetapi nurullah, cahaya Allah. Ini yang dimiliki Rasulullah. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj disebutkan, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Nek ono ayat Quran disebut subhanallah. Ada peristiwa sing gawokno, ada peristiwa yang menakjubkan. Asra memperjalankan. Nek saro berjalan. Tapi ini asro memperjalankan bi abdihi hambanya. Nek disebut abdi berarti jasad dan ruh. Tadi Rasulullah itu Isra-nya itu karena diperjalankan bukan berjalan sendiri. Diperjalankan dengan apa? Dengan nurullah. Orang menyebut buraq. Buraq itu apa? Kilat. Jadi kendaraan yang kecepatannya laksana kilat. Nah, sampai Mi'raj itu menembus 7 langit ya karena naik itu tadi. Kalau sesuatu zatnya itu sama, akan bertemu dengan zat yang sama. Contohnya matahari. Matahari itu bola api mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar. Semua yang mendekat matahari akan hancur, fana di situ. Tapi ada yang tidak fana. Apa itu? Sinarnya sendiri. Karena sinarnya berasal dari matahari itu. Berarti zat yang sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Gas paling ringan kita masukkan dalam balon, kita lepas, naik ke atas. Di mana berhentinya? Berhentinya kalau udara yang ada di dalam balon itu sama dengan udara yang ada di luar balon, baru berhenti. Berarti zat sama akan bertemu dengan zat yang sama. Lah, Rasulullah itu naik yang namanya buraq tadi yang disebut dalam bahasa Quran itu nurullah. Lah nurullah ini berasal dari Allah. Digambarkan di sini. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi.
Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya, kamiskatin fiha misbah, seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita. Sebuah lubang yang tidak tembus, di dalamnya ada pelita. Al misbahu fi zujajah, ya. Yang pelita itu, al misbahu fi zujajah, pelita itu berada dalam kaca. Okay. Kaca itu laksana bintang yang gemerlapan. Nek wong biyen ngerti. Nek lampu blik dikek stum, nek kok kocok ya. Bentar tambah cilik. Halo, berarti wong nyar gitu ya. Wong biyen niku nek ono lampu templek dikek stum, tambah bentar. Gitu. Lah iku dikek stume teko seperti bintang yang gemerlapan. Tambah bentar. Nah, itu dinyalakan dari pohon zaitun. Yang pohon zaitun itu tidak tumbuh sesuatu di sebelah timurnya dan tidak tumbuh pula sesuatu di sebelah baratnya. Jadi tempatnya strategis. Tempat strategis itu hebat. Oh itu. Kalau panjenengan punya tanaman di belakang rumah, biasanya delunding dawa. Soalnya terhalang oleh rumah itu sehingga bisa tawang itu. Lah ini enggak. Ya. Jadi di situ disebutkan cahaya di atas cahaya. Jadi cahayanya rangkep-rangkep. Ya dilahu linurihi mayasa. Allah membimbing cahayanya tadi lima yasa kepada siapa yang Allah kehendaki. Lah, cahaya ini tadi dibimbing oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang pertama mendapatkan nurullah. Maka mampu beliau sampai ke Sidratul Muntaha, tempat yang tertinggi. Lah ini bisa kita rebut. Dengan apa? Ini peristiwa-peristiwa yang nggak wokno lagi. Dalam Quran itu peristiwa yang nggak wokno itu banyak. Banyak nggak tahu.